Halo teman-teman semuanya, kapanpun kalian lagi play video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi berhubung kemarin aku sempat upload di snapgram aku tentang bukti aku pernah positif covid dan itu kurang lebih selama 3 minggu, hampir mendekati 1 bulan. Dan aku berniat untuk bercerita sama teman-teman sekalian dari gimana sih awalnya aku bisa kena covid-19. Jadi mulainya di akhir tahun 2020, di Desember, itu mamah dan bapak pergi ke Solo buat ngejemput teteh aku. Nah, di sini emang kita memperhatikan sekali protokol kesehatan dengan pergi menggunakan mobil pribadi, menyiapkan makanan untuk makan gitu. Jadi kita sangat merencanakan untuk tidak berhenti di rumah makan gitu. Karena kita tahu kan kalau rumah makan itu tempat persinggahan banyak orang ya. Jadi takutnya di situ ada COVID-19 gitu lah, kita udah siap-siap banget gitu. Pakai masker juga di sepanjang jalan. Nah, tapi ketika pergi ke Solo ini, emang aku nggak ikut karena jadwal perkuliahanku masih cukup padat, ada ujian yang belum dilaksanakan, jadi aku ngerasa aku di rumah aja gitu buat nyiapin ujian yang akan datang di akademik aku. Nah, setelah itu terjadilah berangkat ke Solo, kemudian pulang lagi. Dan sepulang dari Solo ini emang semuanya dalam keadaan baik-baik aja karena sepanjang perjalanan juga pakai masker dan menjaga protokol kesehatan gitu. Cuman ada yang dicurigai karena sepanjang perjalanan ini supir yang mengendarai kendaraan kami ini dia batuk-batuk. Kemudian emang aku juga kalau dia lagi sakit demam, tapi emang dia pakai masker gitu. Jadi kita masih kayak ya udah gitu, nggak kenapa-napa. Nah, aku mau ngasih tahu juga kalau masker yang digunakan sama supir pribadi itu adalah masker scuba. Seperti kita tahu, masker scuba ini kan dia apa ya, kurang kualifikasinya tuh kurang gitu kalau buat virus gitu. Dan itu jatuhnya kayak masker buat fashion aja, bukan buat virus gitu. Cuman mungkin karena sekali lagi pengetahuan yang kurang atau mungkin kitanya juga kurang aware, jadi ya pakailah masker scuba gitu. Jadi aku ngingetin nih buat teman-teman semua, kalau misalkan pakai masker, ya pakai masker yang emang berkualifikasi untuk memfiltrasi si COVID-19 ini. Karena percuma kita pakai masker kalau misalkan maskernya cuma buat biar nggak dirazia aja gitu kan. Oke, jadi kecurigaannya sampai di situ, dimana pas mama pulang dari Solo nih semuanya masih sehat-sehat, semuanya masih keadaan baik-baik aja. Dan emang di akhir tahun ini kakakku dari Jakarta juga pulang ke Banjar. Jadi posisinya di akhir tahun ini kita sekeluarga kumpul, tapi emang dengan catatan bahwa kakakku yang dari Jakarta itu udah punya bukti negatif COVID-19. Jadi emang virusnya bukan dari Jakarta, kayak gitu. Nah, di situ kita happy-happy nih sekeluarga, liburan kan ceritanya akhir tahun gitu. Kita liburan sekeluarga, benar-benar full tim sekali gitu. Happy banget, happy akhir tahun ini. Nah, di tanggal 3 Januari, keluarga kakakku yang dari Jakarta itu udah pulang lagi ke Jakarta. Di situ mulai di sore harinya, itu udah mulai kerasa nih, mamaku udah mulai demam, batuk, pusing gitu. Bapak juga sama, udah mulai kayak gak enak badan, ngerasa kecapean gitu. Tapi memang di situ aku ngerasa bahwa oh iya, mama dan bapak kan udah tua juga gitu, mungkin emang karena kecapean gitu kan mikirnya. Jadi ketika sakit pun aku nggak mikir yang kemana-mana gitu, cuman ya udah mama bapak sakit, aku ngurusin kayak gitu. Nah, di situ emang teteh aku masih di Banjar. Terus tanggal 3 itu kan masih hari Minggu. Hari Seninnya tanggal 4 mama bapak ke dokter. Jadi emang karena udah mulai ada kecurigaan karena udah dari luar kota, jadi ya udah deh ke dokter aja gitu. Dan di tanggal 3 ini sakitnya itu demamnya nggak turun-turun. Biasanya kan kalau kita demam, kita pakai paracetamol juga 3 kali 1 udah minum, biasanya udah sembuh kan besoknya gitu. Udah turun lah minimal. Ini tuh panasnya itu dari tanggal 3 nih emang di atas mulu gitu, naik turunnya juga masih di atas, masih demam. Tanggal 4 ini kita pergi ke dokter, mama bapak pergi ke dokter, udah bilang juga riwayatnya kayak gimana, bilang abis dari luar kota, terus dicek pemeriksaan juga gitu. Cuman dokternya ini bilang diagnosisnya adalah kecapean. Jadi di tanggal 4 Januari ini mama bapak sakit tapi diagnosisnya adalah kecapean. Nah, setelah didiagnosis kecapean itu, ya udah nih pulang ke rumah. Habis pulang ke rumah, ya udah deh emang kecapean gitu. Dokter kan udah ngasih diagnosis, gak mungkin kita masih negative thinking mikir kemana-mana, orang dokternya udah bilang kita kecapean gitu kan. Nah, meskipun udah ke dokter nih di tanggal 4,
itu panasnya nggak turun sama sekali. Jadi kayak demamnya masih ada, batuk-batuknya masih ada, pusing masih ada, ngerasa capek masih ada, meskipun udah hari ketiga. Jadi di tanggal 6 inilah, di tanggal 6 aku udah ngasih saran banget ke mama sama bapak, dan emang mama bapak pergi di swab di tanggal 6. Jadi ketika kita ngerasa kalau kok nggak sembuh-sembuh padahal udah pakai obat, versi orang kecapean tuh harusnya udah sembuh, tapi ini nggak sembuh. Udahlah, kita tanggal 6 di swab. Dan setelah di swab itu hasilnya keluar di tanggal 8, ternyata mamaku positif. Mamaku positif di tanggal 8 keluar hasilnya. Abis itu di situ udah mulai dikasih tahu kalau persiapan isolasi di rumah sakit. Nah, di tanggal 8 itu kita udah packing nih, udah siap-siap. Ya udah, aku udah pakai masker, padahal kayak kita kan udah bareng-bareng dari lama, masa aku tiba-tiba pakai masker terus aku jadi nggak kena covid gitu nggak sih? Tapi karena ya udah deh, aku pakai masker karena udah pasti di rumah ini nggak aman gitu kan, mikirnya di rumah ini udah ada covid gitu. Nah, setelah itu di tanggal 8 mama positif, di tanggal 9 keluar hasil yang punya bapak, ternyata bapak juga positif. Nah, abis itu abis mama dan bapakku positif, di tanggal 9 aku swab juga. Di tanggal 9 aku sama yang suka bantu di rumah itu kita swab berdua. Tapi sebenarnya yang belum aku ceritakan, aku udah mulai ngerasa demam sejak tanggal 6. Jadi tanggal 6 mama aku swab, tanggal 6 aku sudah mulai merasa demam. Aku udah demam, aku udah batuk-batuk, udah pusing yang kayak, kita tahu nggak sih kalau misalkan kita migrain kan cuman kayak cenut-cenut sebelah doang ya. Tapi pas aku ngerasain tanggal 6 itu, aku merasanya migrain, pusingnya tuh yang bener-bener pusing banget gitu, sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain rasanya gitu. Cuman karena di tanggal 6 ini posisinya ibu bapakku lagi sakit banget gitu, yang sampai ya udahlah gitu, nggak ada yang ngurusin lagi, kita di rumah cuma bertiga. Jadi ya udah, mau nggak mau aku harus menguatkan diri untuk membantu keduanya gitu, kayak ngasih makan, nyari makan dan lain-lain gitu. Dan emang sejak hari pertama kerasa mama bapak sakit, itu emang kita udah isolasi mandiri gitu. Jadi sejak udah pergi dari Solo, terus diam di rumah sekeluarga, itu kita emang make sure nggak keluar sama sekali. Bapak udah nggak berjamaah di masjid, udah nggak pernah kemana-mana gitu. Makan pun kita cuma pakai GrabFood dan juga GoFood. Nggak apa-apa lah ya aku sebutin merek. Gitu, emang kita nggak pernah kemana-mana dari awal udah kerasa sakit gitu. Nah, oke, balik lagi ke cerita yang sebelumnya. Jadi di situ di tanggal 9 mamaku dan bapak udah dijemput. Kayak aku kasih di sini ya gambarnya. Pertamanya bapak dijemput sore-sore, habis itu aku pergi ke toko buat beli makanan buat mama. Habis itu maghrib lagi hujan gitu, mama dijemput juga. Jadi yang kayak wow, tanggal 9 Januari itu wow banget. Terus kayak aku susah banget mencerna di tanggal itu. Kayak tanggal 9 Januari itu berat banget lah menurut aku. Nah tuh, tanggal 9 Januari mama bapakku isolasi di rumah sakit, aku di rumah. Hasilku belum keluar nih, hasilku keluar tanggal 11 kalau nggak salah. Ya, hasilku keluar tanggal 11, jadi dari tanggal 9, 10, 11 itu aku udah di rumah sendirian. Yang aku juga udah minta tolong sama yang bantu di rumah untuk nggak ke rumah dulu deh, soalnya aku ngerasa aku tuh udah ngerasa kalau aku juga mungkin sakit, aku juga mungkin kena si covid ini gitu kan. Nah setelah itu dari tanggal 9 ini aku emang diam di rumah, dan sebelum aku dinyatakan positif dengan adanya hasil swab ini, aku udah ngerasa makin aku udah ngerasa badanku udah makin nggak bener gitu. Aku ngerasa demam tuh nggak turun-turun. Jadi dari tanggal 6 demamku nggak turun-turun, bener-bener yang kayak ya udah demam gitu. Abis itu batuk kering, batuknya itu sampai kepala kita pusing. Abis itu setelah batuk keringnya hilang, lanjut ke batuk berdahak. Terus aku ada pileknya, dimana kalau pas kita pilek tuh kan mampet, itu susah nafas ya. Nah jadi aku pilek dulu sampai aku susah nafas gara-gara mampet. Abis itu selesai pilek, aku masuk ke anosmia. Jadi aku nggak bisa nyium apapun.
Pertama aku sadar pas aku mandi, aku nggak bisa nyium sabun, aku nggak bisa nyium sampo. Terus kayak sikat gigi juga aku nggak nyium bau mint sama sekali. Jadi kayak mandi asal mandi doang gitu, aku nggak bisa nyium apa-apa. Terus abis itu dari situ baru aku ngerasain yang nafasnya berat dan sesak nafas gitu. Dan aku ngerasa ya, ketika aku ngalamin COVID ini, dengan keadaan aku sendirian di rumah setiap harinya dari tanggal 9, itu aku ngerasa ketika aku overthinking, ketika aku bener-bener kayak stres banget, aku ngerasa sendirian di rumah, mikirin mama bapak aku isolasi di rumah sakit, makin aku stres, makin aku ngerasa sedih, gejalanya tuh makin kerasa banget gitu. Beda banget ya. Sebenarnya keadaan COVID ini udah aku ikutin dari dulu-dulu banget. Aku sering lihat orang yang positif COVID bisa bikin daily activity gitu, bisa bikin tiktokan day one, day two gitu kan. Tapi ketika aku ngalamin, aku nggak bisa kayak gitu sama sekali, karena ya jujur banget, beban banget di pikiran aku. Padahal kalau kitanya happy, gejalanya tuh nggak kerasa sama sekali gitu. Buktinya, aku positif COVID tanggal 11 berarti ya, dengan keadaan gejala yang udah aku ceritain tadi. Dan mamaku pulang dari rumah sakit isolasi itu mamaku isolasi cuma 5 hari. Jadi dari tanggal 9 mungkin tanggal 14 mamaku udah pulang. Mamaku pulang tanggal 14. Di situ tetap isolasi mandiri, tapi seenggaknya aku udah ada temen di rumah gitu. Jadi kurang lebih aku juga 5 hari ya sendirian di rumah. Nah, kerasa banget setelah ada mamah di rumah, kita berdua, meskipun tetap kita pakai masker, kemana-mana kita pakai masker, maksudnya kayak aku cuman di kamar doang nggak pakai masker, aku keluar kamar aku tetap pakai masker gitu. Tapi kerasa banget gejala yang aku sesak nafas, gejala yang aku sampai pusing yang nggak bisa ngapa-ngapain tuh hilang gitu. Jadi gejalanya malah kayak flu biasa ketika kita happy gitu. Buktinya mamahku pun gejalanya cuman dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 gitu, kayak emang sebentar aja, 1 mingguan. Bapak juga sama, cuma batuknya yang lama, tapi aku lebih lama lagi karena jujur aku beneran kayak rasa sedih banget, stres, terus ya gimana sih gitu, sendirian di rumah 5 hari, bapak mamaku positif COVID di rumah sakit, kayak gitu. Agak alay sih, cuman ya emang kayak gitu. Makanya aku mau makasih banget buat teman-teman semua yang waktu itu aku dikirimin makanan sama teman-teman lewat GrabFood. Terus ada juga yang nganterin ke depan rumah, nganterin sampai cuman diem jauhan banget, cuma kayak ngasihin doang, nih ini ngasih makanan, habis itu ditinggal pergi lagi gitu. Ceritanya sambil jauh-jauhan, jauh banget ceritanya sama teman-teman gitu. Tapi makasih banyak buat semuanya yang udah baik banget sama aku, sampai kalau aku lagi sedih, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku di video callin, diceritain ini itu, biar akunya happy. Makasih banyak ya. Makasih banyak juga buat tetangga-tetangga aku yang baik, yang pas aku sendirian di rumah, setiap pagi, siang, sore aku dikirimin makanan buat makan karena aku cuma sendirian di rumah. Makasih banyak buat semuanya, karena menurutku ketika seseorang kena COVID, yang paling penting adalah support. Aku bener ngerasa jadi waras itu susah ketika kena COVID gitu. Beda sih mungkin ceritanya kalau misalkan kena COVID-nya sekeluarga terus diem di rumah tetap happy-happy gitu. Yang jelas siapapun yang kena COVID emang cuma bisa diatasi dengan happy dan support dari orang sekitarnya gitu. Dan percaya juga kalau di masyarakat nih yang aku rasain, emang ketika kita kena COVID ini, orang langsung menghindar gitu kan, orang langsung kayak takut banget nih gitu, apalagi orang-orang yang awam yang nggak tahu kalau siapapun juga bisa kena COVID loh gitu. Emang yang kena COVID cuma orang yang tukang main? Emang yang kena COVID cuma orang yang nggak menjaga protokol kesehatan? Ada loh buktinya, orang yang nggak kemana-mana, orang yang ngejaga protokol kesehatan juga kena COVID gitu kan. Kamu nggak harus langsung datang ke orangnya kok gitu, kamu nggak harus langsung datang ke rumahnya kok, tapi kan bisa lewat telepon, bisa lewat video call, kayak yang teman-teman aku lakuin buat aku. Bener-bener aku makasih banyak buat semuanya yang udah baik sama aku. Jadi sedih. Tapi ya emang begitu sih. Abis mamaku pulang dari rumah sakit isolasi,
beberapa hari kemudian Bapak juga pulang dari rumah sakit isolasi. Rasanya happy banget, bener kayak meskipun kita kena COVID sekeluarga, tapi kita happy karena kita sama-sama gitu. Ngerti gak sih rasanya tuh? Yang wow, happy banget waktu pertama kali mamaku pulang. Habis itu happy juga waktu bapakku pulang, karena kita bisa kumpul lagi bertiga meskipun kita sama-sama sakit, nggak bisa ngumpul bertiga lama-lama gitu, karena kita kan nggak tahu siapa yang udah sembuh duluan, siapa yang bakal menularkan kembali gitu ya. Jadi meskipun keadaannya harus pakai masker di rumah, tapi I'm fine selama kita semua bersama-sama gitu kan. Dan yang aku rasain dari COVID ini, semenjak dari pertama terpapar bapak sakit, mama sakit, sampai aku ikutan sakit, aku ngerasa keluarga kita lebih bonding, karena gimana pun yang akan tetap ada, yang tetap akan support apapun keadaannya, ya tetap keluarga, ya nggak sih? Terus kayak kita nggak bisa ngarepin kebaikan dari orang lain, kita cuma bisa berbuat baik sama orang lain, ngarepin kebaikannya dari Allah. Tapi yang pasti bakal baik sama kita, kapanpun, dimanapun, ya cuma keluarga, ya nggak? Sama yang aku dapetin juga, kita jadi lebih dekat sama Allah, karena kita yakin kalau misalkan apapun yang terjadi itu atas kuasa dari Allah gitu. Kita jadi sering jamaah bertiga. Aku kasih videonya di sini. Jadi kita jamaah bertiga meskipun jaraknya jauhan karena ada COVID ini. Dan aku ngerasa kalau nggak COVID kita nggak jamaah bertiga, karena biasanya bapak pergi kan ke masjid gitu. Aku bersyukur banget karena pernah ngalamin si COVID ini, sampai akhirnya di tanggal 19 kita swab lagi, hasil mama bapakku udah negatif, dan di situ aku makin kepikiran karena aku masih positif. Itu cuma aku yang masih diam di kamar, masih menjaga protokol kesehatan, tapi emang aku menyadari kalau aku kurang semangat gitu dalam menjalankan isolasi mandiri selama COVID ini gitu. Jadi emang selama isolasi COVID ini kita emang harus mengkonsumsi yang aku konsumsi ya. Aku kurang tahu kalau misalkan yang orang lain konsumsi, karena emang ada beberapa juga yang beda-beda gitu. Jadi ketika positif COVID emang banyak banget nih saran di WhatsApp gitu. Ada yang ngasih tahu pakai kelapa, pakai lemon, bla 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 bla. Ada yang ngasih tahu pakai apa-apa. Cuman kan nggak semuanya bisa kita terapkan ya. Kayak kasus aku sendirian di rumah, aku bingung beli kelapa di mana, aku bingung harus beli bahannya di mana gitu kan. Nah, yang aku pakai saat itu adalah jadi ini ceritanya gini, tips and trick. Yang aku pakai saat itu adalah aku minum vitamin C, vitamin B kompleks, terus rajin berjemur, vitamin D kan. Habis itu minum antibiotik, itu aku dikasih sama dokternya. Aku kurang paham juga kenapa penyakitnya virus tapi dikasih antibiotik, tapi mungkin itu berpengaruh juga. Aku pakai azitromisin. Terus aku rajin banget pakai uap kayu putih. Jadi kita kasih air hangat di mangkok, habis itu air hangatnya kita tetesin kayu putih beberapa tetes. Aku biasanya pakainya 5-10, banyak banget. Habis itu aku cium gitu pakai hidung. Iyalah, cium pakai hidung, pakai apa lagi. Terus itu lumayan membantu anosmia aku, jadi aku bisa nyium kayu putih sedikit demi sedikit pakai itu. Terus aku juga pakai plosa. Aku nggak di endorse sama sekali, tapi aku pakai ini. Ini bisa pakai kayak inhaler gitu dipakainya. Dan ini bikin hidung aku langsung cepet kerasa wanginya gitu. Meskipun sebenarnya wangi yang kerasa cuma wangi ini doang, karena dia wanginya strong banget dan panas banget gitu. Tapi seenggaknya aku yang merindukan wangi-wangian tuh bisa nyium ini gitu. Tapi nggak membuat aku bisa langsung mencium yang lain gitu. Nah, emang beberapa case ada juga yang sampai kehilangan pengecapannya, jadi nggak ngerasain lidahnya sama sekali gitu. Makan pun sampai nggak berasa. Ada juga yang sampai ngalamin pembesaran di kelenjar getah benihnya, sampai matanya merah atau radang konjungtivitis, yang sampai nggak bisa gerak karena lelah, nggak bisa bicara juga. Tapi alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah banget, aku nggak sampai ngerasain itu. Dan
ya everything is fine karena ya udah terlewati juga gitu. Nah, oh iya aku mengingetin juga. Jadi ada beberapa tips lagi yang aku inget banget sering aku lakukan, itu aku sering ngelakuin istinsyak. Jadi itu kayak sunnah Rasul. Kita kalau lagi wudu biasanya kan cuci hidung ya, maksudnya memasukkan air ke hidung. Tapi kebanyakan orang ketika masukin air ke hidung itu cuman kayak digini-gini doang. Padahal itu akan lebih kerasa enak banget ke hidung kita kalau misalkan kita bawa air nih di sini, terus habis itu kita hirup, habis itu kita keluarin. Itu bener-bener kayak rasanya kayak emang perih banget sih di awal gitu, tapi hidung kerasa lebih plong. Dan setelah ngelakuin istinsyak ini aku beberapa hari kemudian bisa mencium lagi gitu. Kalau misalkan gak mau istinsyak karena emang agak kerasa ngilu di awal-awal, kalian bisa cuci hidung pakai larutan NaCl. Di YouTube juga udah banyak banget kok tutorial yang orang sering melakukan cuci hidung pakai NaCl. Jadi sejauh ini itu aja sih yang biasanya aku lakuin selama aku kena COVID-19, dan alhamdulillah banget setelah 3 minggu lebih aku bisa negatif lagi, bisa di rumah tanpa masker lagi sekeluarga. Itu nikmat yang benar-benar luar biasa banget sih menurut aku. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga, kira-kira sebaiknya untuk swab itu dilakukannya kapan ya? Nah, aku beberapa jurnal udah aku baca. Jadi beberapa jurnal merekomendasikan kita diharuskan untuk swab 8 hari setelah terpapar COVID-19. Jadi, emang si COVID ini dia punya waktu inkubasi. Jadi ketika dia menginfeksi seseorang, dia nggak akan langsung kerasa gejalanya gitu. Waktunya ini beberapa jurnal menyebutkan 5-6 hari, tapi itu belum pasti gitu berapa waktu inkubasi si COVID-19 ini. Tapi lebih baik kita swab ketika 8 hari setelah terpapar, atau kira-kira deh pas kita dapat kabar orang yang pernah main sama kita nih positif, itu beberapa hari yang lalu ya gitu, itu langsung kita swab aja gitu. Karena ya lebih baik kita swab mandiri untuk tahu sebenarnya kita punya virusnya atau enggak, daripada kita takut jadi heboh dan ternyata kita malah menyebarkan ke orang lain. Itu menurutku lebih lebih nggak punya perasaan aja gitu, cuma karena takut dirinya positif dan jadi heboh, tapi sebenarnya nyebarin ke orang lain gitu. Nah, bisa juga selain 8 hari setelah terpapar, bisa juga dilakukan 3 hari setelah bergejala. Jadi kayak kalau misalkan kalian udah ngerasain gejala-gejala COVID atau gejala-gejala flu tapi nggak hilang selama 3 hari, ya menurutku lebih mending swab sih gitu. Karena ya pertimbangannya tadi, kalau bukan kita yang ngejaga orang di sekeliling kita, siapa lagi gitu. Karena COVID ini udah jadi pandemi coy gitu di mana-mana, apalagi di Indonesia yang kasusnya kemarin sempat tembus 10.000 per hari. Kalau kitanya nggak aware, kalau kitanya nggak mau di swab cuman karena kita takut akan jadi obrolan orang lain, ya masa kita mau tega sih nyebarin ke keluarga gitu. Meskipun kita anaknya suka main, aku nggak munafik ya, aku juga suka main, aku suka ketemu sama orang-orang, itu adalah hal yang paling menyenangkan di masa remaja. Kita bisa sosialisasi, main gitu. Tapi mau sampai kapan sih kita nunggu apes gitu? Karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan kena COVID-19 ini gitu. Even ada orang yang diem di rumah juga bisa kena kalau ada orang di keluarganya yang nggak mematuhi protokol kesehatan. Jadi bukan cuman satu orang doang yang harus aware tentang COVID ini, tapi cukuplah aku jadi bukti bahwa anak muda di daerah sini nih, di daerah tempat aku tinggal juga ada loh yang kena COVID. Meskipun keadaannya aku nggak keluar rumah, aku dapat COVID-nya bukan dari diriku sendiri, dari orang lain juga gitu. Jadi aku sekali lagi mau ngingetin buat teman-teman semua, nggak apa-apa kok kita main karena semua orang juga suka main gitu. Tapi alangkah baiknya pikirin lagi, apalagi yang punya keluarga, yang ibunya, yang bapaknya punya riwayat kesehatan yang kurang baik, misalkan punya hipertensi, punya penyakit jantung, punya penyakit pernafasan. Alangkah baiknya pas kita main ya jangan lebih dari 15 menit untuk terlalu dekat sama orang lain. Terus jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, tetap protokol kesehatan karena kita nggak pernah tahu kapan Allah bakal kasih ujian buat kita. Jadi stay safe semuanya, semoga Allah selalu berikan perlindungan, semoga pandemi COVID-19 ini cepat segera berakhir, semoga semuanya selalu sehat-sehat, semoga dari video ini ada yang bisa diambil kebermanfaatannya dan juga hikmahnya. Makasih udah sama-sama nontonin video ini, aku pamit, dadah!